Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini adalah tentang analisa mekanis tanah, yaitu uji hidrometer ya. Kemudian nanti juga ada analisa ukuran butiran. Sebelumnya Anda sudah tadi menyaksikan video praktikum gitu ya. Tujuannya adalah agar Anda tuh terbayang gitu ya, bahwasannya materi ini itu nantinya sebagai dasar saat melakukan praktikum. Insya Allah nanti ada ya untuk mekanika tanah. Dan analisa ayakan dan hidrometer ini nanti juga lah yang digunakan, salah satunya terutama ayakan ya dalam perencanaan mix design beton seperti itu. Nah, analisa hidrometer tadi sudah Anda saksikan ya, praktikumnya seperti apa. Nah, untuk prinsipnya pada dasarnya hidrometer ini kita menggunakan prinsip sedimentasi atau pengendapan atau suspensi gitu ya. Dari apa? Dari butir-butir tanah dalam air ya. Pada dasarnya kan gini ya, untuk tanah yang ukuran butirnya lebih besar dari 200 mm, yang ukuran butirannya itu kurang dari 0,0075 mm, maka dia harus dilakukan analisa hidrometer. Untuk yang lebih dari itu, maka dia menggunakan analisa ayakan yang sebelumnya itu, ya kan? Nah, tadi Anda sudah lihat ya, tanah yang ukurannya kurang dari 0,075 itu kan sangat lembut sekali gitu ya, tadinya dimasukkan ke dalam blender itu ya. Nah, kalau analisa ayakan itu prinsipnya kita itu kan mengukur ya ukuran dari butiran diameternya. Cuma kalau pada analisa hidrometer ini kita memperkirakan gitu ya ukuran dari diameter butirannya itu berdasarkan kecepatan pengendapannya gitu ya. Alat-alatnya kira-kira seperti ini, alat hidrometer, tadi Anda sudah lihat juga ya, kemudian kita membutuhkan gelas ukur. Alat-alat bantu lainnya seperti yang ada di video tadi. Nah, pada tanah dengan berbutir halus ya, yang tadi yang ukurannya kurang dari 0,0075 mm itu dapat ditentukan diameternya dengan cara sedimentasi gitu ya. Kita menggunakan hukum Stokes ya, silahkan dicari hukum Stokes. Itu prinsipnya adalah kecepatan mengendap butiran itu berdasarkan pada ukuran dari butiran itu gitu ya. Jadi kalau nanti Anda lihat tadi ya, butiran-butiran tanah itu akan mengendap dengan kecepatan yang berbeda-beda, di mana kecepatan yang berbeda-beda itu dipengaruhi oleh ukuran butirannya. Jadi kita bisa memperkirakan ukuran butiran itu dari kecepatan tanah tersebut saat dia mengendap. Persamaannya adalah seperti ini. V adalah kecepatan, ini adalah berat volume dari itu ya, tanah dikurangi berat volume air, S itu soil, W itu water, ini kan berat volume ya, kali D itu adalah diameter dari butiran tanah yang kita cari itu, dibagi 18 kali kekentalan absolutnya. Nah, metode ini berdasarkan hukum Stokes tadi ya, dengan kecepatan tadi berdasarkan dari ukuran butiran gitu ya. Nah, berkaitan dengan kecepatan mengendap butiran pada larutan yang suspensi, butiran yang lebih besar akan mengendap lebih cepat dan butiran yang lebih kecil ya mengendapnya lebih lama. Butiran yang lebih halus akan mengendap lebih lama di dalam suspensi. Ya kan? Yang lebih halus maka dia mengendapnya akan lebih lama. Yang kecil gitu ya, dia akan lebih lama untuk mengendap dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar. Hukum Stokes tidak cocok untuk butiran yang lebih kecil dari 0,00002 mm.
Ada juga nanti kalau kita menemukan butiran yang sangat lebih kecil lagi gitu ya, maka dia tidak cocok menggunakan hukum Stokes tapi hukum Brownian. Di sini kita menganggap ukuran butiran dari tanah itu seperti bola ya, seperti kita anggap sebagai bola yang mana akan mengendap pada kecepatan yang sama. Dengan catatan kecepatan sama, butirannya pun ukurannya sama. Berarti kalau ukuran butirannya berbeda ya, kecepatannya akan berbeda. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini adalah alat hidrometernya. Kita mengacu pada ASTM ya, American Society for Testing and Material, di mana di sini kita lihat ya, dia bekerja berdasarkan prinsip sedimentasi. Butiran tanah di dalam air ditentukan oleh kecepatan partikel tanah. Ya, berarti di sini kita mengandalkan dari kecepatannya, gitu ya. Makanya di rumusnya akan mencari kecepatan ya. Rumusnya ini tadi, kemudian diturunkan gitu ya, kemudian diperoleh nanti nilai diameter partikel tanahnya. Berarti kan dari rumus yang ini, kemudian kita cari D ya, dipindah ruas gitu ya. Kalau D kuadrat maka mencari D adalah akar dari. Rumusnya seperti ini. Bisa juga di sini kita uraikan gitu ya. Kecepatan ini, karena kan kalau mengukur kecepatan langsung itu tidak bisa ya menggunakan alat langsung gitu ya. Ya kayak kalau kita mengukur kecepatan lari seseorang kan bukan langsung dari kecepatan ya, tapi kita tahu dulu jarak yang ditempuh kemudian dibagi dengan waktu, ya kan? Makanya rumus kecepatan itu kan adalah meter per sekon, ya kan? Berbeda dengan bukan berbeda ya, artinya di sini data kecepatan itu tidak langsung diperoleh saat praktikum itu, tetapi kita mengetahui data yang lain dulu untuk mencari kecepatan baru diolah gitu ya. Nah, di sini kecepatan dirumuskan atau diperoleh dari rumus L per T. L itu artinya di sini adalah jarak ya, L-nya itu adalah yang akan kita cari, itu pun diperoleh dari rumus L1 ditambah setengah kali L2 min VB per A. L1 adalah jarak dari puncak atas labu ke titik pembacaan. Ini tandanya di sini ya. Kemudian L2 adalah panjang labu hidrometer. Dan L yang kita cari itu yang ini. Dari puncak ya, atas labu sampai ke titik, bukan titik pembacaan ya, tetapi dari titik atau sumbu berat dari hidrometer itu. Kalau L1 tadi kan sampai ke titik pembacaannya kan ini tuh kan alat yang ada angka-angkanya kan di sini ya. Kalau ini berarti sumbu berat dari hidrometer itu. Kemudian VB itu adalah volume labu hidrometer. Labu itu yang ininya ya. Ini labu hidrometer. Kalau ini kan gelas ukur yang kotak. Tabung ini gelas ukur, kalau hidrometer yang ini. Kemudian A adalah luas penampang tabung silinder. Luas penampang itu kalau kita tampak atas, ini kan hasilnya bentuknya tabung ya, berarti tampak atasnya bentuknya lingkaran. Berarti luas lingkaran ya dari tabung itu, penampangnya 27,8 gitu ya. Jadi nanti L1 inilah yang akan kita cari ya. Nanti berdasarkan dari kondisi tanahnya masing-masing akan berbeda-beda. Kalau L2 ini pasti 14 cm, VB ini juga pasti 67. Berarti kalau diketahui angka itu ya sudah pasti ya data berdasarkan dari ukuran hidrometernya. Nah, dari sini nanti dimasukkan ke sini. T adalah kita menggunakan pakai stopwatch ya, dihitung gitu ya. Berapakah waktu yang diperlukan gitu ya. Sehingga praktikum ini seluruh tanah itu mengendap. Oke, kemudian
setelah diperoleh nilainya D ini, kemudian kita bisa menghitung GS gravity spesifik ya. Spesifik gravity itu berat jenis gravity dari tanah. Nah, kenapa di sini? Ini nanti ada di kuliah di materi setelah ini ya, tentang GS. Makanya ini nggak terlalu kita bahas juga ya, tapi Anda cukup tahu cara menggunakannya dan rumus-rumusnya. Kemudian D, ini rumus-rumusnya. Ini bisa diuraikan nanti setelah ini ya, tentang komposisi tanah. Bahwasannya berat volume dari tanah itu rumus lainnya adalah GS kali berat volume air gitu. Bisa menggunakan rumus ini. Tujuannya kenapa perlu diganti, atau misalkan kita cari rumus yang lain, tergantung dari soal yang diketahui ya. Misalkan di soal nggak diketahui berat volume, diketahuinya GS-nya nih, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, kemudian nah 30 kali kekentalan per GS-1 kali berat volume, akar ya, maaf, diakarkan ini disebut sebagai nilai K gitu ya. K ini adalah fungsi dari GS, adalah gravity spesifik ya, berat jenis spesifik, dan kekentalan yang bergantung pada temperatur air pada saat tes. Jadi nilai K ini pun berubah-ubah ya. Nah, seperti ini. Berarti nanti tergantung pada ini ya, soal yang diketahui atau kondisi ruangan saat dilakukan praktikum itu. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di harga K-nya berbeda rumusnya ya. Nah, nanti ini materi ini pengetahuan untuk Anda ya, saat nanti praktikum. Ada form-formnya juga yang harus diisi gitu ya. Nanti lebih detailnya di praktikum Mekanika Tanah 1 dengan Pak Sutrisno ya, kalau tidak salah. Oke, selanjutnya hasil dari tadi ya, butiran-butiran tanah tadi yang sudah diukur diameter ya kan. Selanjutnya adalah kita akan plotting gitu ya. Di sini. Ini analisa hidrometer ya. Yang ukurannya kurang dari 0,075. Maka dia di sini diplotting, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan ya. Dari sini kita bisa melihat ya, di tanah ini ya, persentase dari kerikil, pasir, dan lanau. Karena kan yang namanya pasir itu yang ukuran diameternya lebih dari 0,075 mm gitu ya. Kalau kerikil itu lebih dari 4,75, itu masuknya ke kerikil. Dari sini kita bisa lihat ya, yang lebih dari 4,75 mm, paling gede kan 2 ya, berarti 0%, nggak ada. Oke. Kemudian kita lihat lagi pasir yang ukurannya antara 4,75 dan 0,075, berarti hampir semua ini pasir ya. Sampai sini. Berapa persen terakhir kemarin? Yaitu sekitar 38% ya, yang tertahan. Coba Anda lihat ya di tabel yang sebelumnya. Sebentar saya lihat. Dari mana kita dapat 38%? %, itu kan yang lolos saringan ya kan. Berarti yang tertahan berapa? 100% dikurangi 38, yaitu 38%. Berarti
Yang lolos ya, bayangkan berarti jangan dianggap 68%, berarti kan di sini. Berarti kita menghitungnya dari 100 sampai ke 62. Berarti berapa? 100 kurangi 62 berarti yang pasir itu adalah 100 kurangi 62, 38%. Sisanya yang lolos tadi berapa? 62%. Itulah disebut sebagai lanau dan lempung. Nah, ini dinamakannya sebagai sistem klasifikasi unified. Nanti ada juga ya di materi tentang klasifikasi tanah. Seperti itu. Oke. Nanti kalau Anda mau gampang bisa kalau misalkan ini silahkan di print untuk plotting ya. Kalau ini kan sudah skalatis untuk kertas semilognya ya. Jadi sudah disesuaikan dengan ukuran-ukuran dari saringannya. Ini plottingnya, contoh bisa di plotting ya. Karena di saya lihat ada yang menggunakan ini ya, menggunakan Excel ya. Meskipun memang sebenarnya pun ada ukuran tersendiri ya, nggak bisa sih langsung pakai Excel gitu ya. Karena ini semilog. Anda bisa lihat di sini. Semilog itu maksudnya gimana? Bukan skalatis gitu ya. Dari 100 dia ini langsung ke 10. 1 ya, 0,1 0,01 0,001. Berarti kan harusnya dari 100 ke 10 berarti berapa jaraknya? 90. 10 kurang 90 kan negatif. Berarti bukan itu, bukan skalatis ya, tapi ini semilog. Lebih cocok harusnya menggunakan ini ya. Ini contoh yang lain aja ya, bukan nyambung sama yang ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan namanya kurva distribusi ukuran butiran. Berarti ini lanjutannya. Tujuannya apa? Kita ingin mengetahui tentang bagaimana distribusi ukuran butiran gitu ya, karena keseragaman ukuran butiran ini akan berpengaruh pada kualitas dari suatu tanah ya, dimana ini dikategorikan kualitasnya baik, tidak baik ya, atau sedang, seperti itu. Nanti kita sebut ada yang namanya ukuran efektif, dilambangkan dengan D10. Artinya yaitu kita mencari diameter butiran yang bertepatan dengan 10% dari total butiran yang lolos. Nah, D10 berarti itu di sini D10. Diameter 10%, ini kan analisa yang lolos, berarti kita tarik nih 10%, di sini 10% kita tarik. Kita menggunakan tanah B ya, tanah yang lain ya. Contoh aja. Kemudian berapakah di diameter berapa yang lolos 10%? Nah, itu ya. Artinya pada diameter berapakah tanah itu lolos pada persentase 10%. Nah, di sini D10 contoh nih, kurang dari 0,1 ya, sekitar 0,096. D10 atau kita sebut sebagai ukuran efektif. Ada juga namanya koefisien keseragaman, dilambangkan dengan CU atau uniformity coefficient CU. Koefisien gradasi, gradation coefficient CC. Gitu ya. Nah, rumus-rumus CU adalah D60 per D10. Ini adalah untuk keseragaman. Kita ingin tahu berapakah keseragamannya. Gradasinya berapa kita ingin tahu. Koefisien keseragaman D30 kuadrat per D60 kali D10. D30 itu maksudnya gimana? Sama seperti tadi D10. D30 berarti pada diameter berapakah butiran itu 30%-nya atau kurang dari itu lolos dari saringan. 30 berarti kita tarik di sini 30, ambil 30%, kita tarik bertepatan dengan grafik yang sudah kita plot. Kemudian tarik ke bawah. Oh, ternyata diameter di 30 itu adalah 0,16 mm. Kemudian ada juga D60. Berarti tepat di 60.
60 kita tarik ke bawah pada diameter 0,24 mm gitu ya. Kemudian kita masukkan ke rumus, CU nya berarti di 60 per D10, hasilnya 2,5. Kemudian CC nya adalah kita masukkan rumusnya juga, hasilnya 1,1 ya. Nah, kemudian kita akan melihat di sinilah ya, menentukan gitu ya, suatu tanah itu dinamakan baik, seragam, atau tidak baik gitu ya. Tanah gap grade, tanah dimana satu atau lebih ukuran butiran tidak ada, ini nggak baik, ini berarti ada yang hilang gitu ya, berarti ukurannya nggak seragam. Well grade itu adalah tanah dimana ukuran butirannya itu terbagi merata. Nah, ini yang bagus untuk beton ya, karena ukurannya tuh merata, dari yang besar yang kecil tuh merata, jadi nggak yang besar semua kecil semua gitu ya. Kenapa ukuran yang well grade ini bagus? Karena kalau untuk beton bagusnya adalah dia akan saling mengisi, yang kecil-kecil akan mengisi yang besar-besar seperti itu. Kalau uniform ini ukurannya hampir sama dan ini kurang bagus sebenarnya ya. Bentuknya seperti ini. Kalau gap grade tuh kayak gini ya, kelihatan ya, ada bagian-bagian tanah yang tidak ada seperti itu. Kalau well grade itu ini dia, nah bagus ya. Nanti ada ini ya, ada acuannya, kemudian Anda masukkan ke grafik, nanti ketahuan oh tanah kita itu well grade atau uniform atau gap grade. Kalau uniform seperti ini tuh bentuknya, seragam semua ya. Jadi kalau punya kita yang ini dia termasuknya uniform, well grade ya. Kalau ini uniform ya, seperti itu ya. Seperti itu ya tentang materi kita di bab 1 ini. Kita akan nanti di bab 2 tentang komposisi dari tanah, seperti itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.